Timnas Indonesia berhasil melaju ke partai final setelah mengalahkan Singapura dengan agregat 5-3. Sementara Thailand akan menghadapi Indonesia setelah menekuk Vietnam dengan agregat 2-0. Terlepas dari hasil tersebut, skuad Garuda maju dengan banyak pandangan remeh. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Sebelum dimulainya Piala AFF, tim nasional Indonesia yang berstatus sebagai kuda hitam sering diremehkan oleh lawan-lawannya. Skuad Garuda memang dihuni oleh generasi-generasi baru yang relatif berusia muda. Namun kita bisa membuktikan diri dan sampai ke partai puncak. Baru-baru ini giliran mantan pemain timnas Thailand dan media asal Thailand serta pakar sepak bola di ASEAN yang meremehkan timnas Indonesia. Simak komentar mereka di Cetak Gol berikut ini. Diremehkan ex-Thailand. Mantan pemain timnas Thailand Sasompop Prasert yakin kalau negaranya akan menjuarai Piala AFF 2020. Keyakinan ini sudah Sasom sampaikan bahkan sebelum laga leg kedua menghadapi timnas Vietnam. Sasom yang kini menjabat sebagai pelatih dari Chonburi FC menyebut kalau Thailand sudah pasti meraih trofi juara. Hal ini akan terwujud setelah skuad Gajah Perang berhasil mengalahkan timnas Vietnam. Sasom mengatakan hal tersebut karena menurutnya Indonesia tampil kurang garang. Sebelumnya, Sasom juga mengatakan kalau Singapura yang lebih seram. Dia menganggap selain punya skuad yang lebih baik, menurut Sasom Singapura diuntungkan sebagai tuan rumah. Terlepas dari itu, rekor pertemuan Thailand dan Indonesia memang lebih baik. Keduanya sudah bertemu dalam 3 kali edisi final Piala AFF. Hasilnya, Thailand memenangkan 3 laga tersebut. Sampai saat ini, Thailand berstatus sebagai tim yang tersukses di Piala AFF. Selain itu, Thailand juga jadi tim yang paling sering masuk final, yakni 8 kali. Namun nyatanya, tim nasional Indonesia tidak bisa diremehkan begitu saja. Buktinya, mereka justru berhasil memenangkan pertandingan atas Singapura di kandang Singapura sendiri. Diremehkan media Thailand. Selain ex-timnas Thailand, Indonesia juga diremehkan oleh media di sana. Hal ini bahkan terjadi sebelum Indonesia bertanding melawan timnas Malaysia di laga pamungkas Grup B. Media bersama Sport Truit Thailand tersebut meremehkan Indonesia lewat analisisnya. Saat itu, skuad Garuda diprediksi bakal menyerah dengan skor 2-0. Dalam penjelasannya, Sport Truit Thailand menyebut kalau Malaysia besutan pelatih Tan Cheng Ho tampil lebih menjanjikan. Sebelumnya, Malaysia juga berhasil meraih peringkat runner-up di Piala AFF. Selain itu, Malaysia juga menyingkirkan Thailand di semifinal Piala AFF 2018. Sementara di babak kualifikasi kedua Piala Dunia, skuad Harimau Malaya juga memperdaya skuad Gajah Perang. Sport Truit Thailand memprediksi kalau Malaysia akan jadi lawan mereka di babak semifinal. Nggak berhenti sampai di situ, media itu juga mengungkit laga Indonesia menghadapi Vietnam. Sport Truit Thailand menyebut kalau Indonesia menggunakan taktik parkir bus. Sport Truit Thailand juga bilang kalau Indonesia akan terus bertahan dan meraih hasil imbang untuk lolos. Akan tetapi kenyataan di lapangan justru berbeda. Bukannya tampil bertahan dan mencari hasil seri, skuad Garuda justru membombardir Malaysia sampai memenangkan laga dengan skor 4-1. Diremehkan pakar sepak bola ASEAN. Pandangan remeh kepada Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan memang datang dari berbagai penjuru. Selain dari ex-timnas dan media Thailand, pandangan tersebut juga datang dari pakar sepak bola ASEAN. Pakar bernama Steve Derby menyayangkan kalau Thailand dan Vietnam harus bertemu lebih awal. Keduanya memang bertanding di babak semifinal. Seakan meremehkan Indonesia, Derby menyebut kalau Thailand dan Vietnam lebih layak memainkan laga final. Menurut Derby, Thailand dan Vietnam adalah tim terkuat di ASEAN saat ini. Dalam wawancaranya, Derby mengaku terkejut dan kecewa setelah tahu kalau Thailand dan Vietnam bertemu di babak semifinal. Namun nyatanya timnas Indonesia lebih unggul jumlah gol dari timnas Vietnam di babak grup, sehingga Indonesia yang lolos sebagai juara grup. Itulah tim nasional Indonesia yang sampai saat ini masih diremehkan. Bagaimana menurutmu, apakah Indonesia bisa membungkam pandangan-pandangan remeh tersebut? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.